isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Ya kan? Seperti itu kan aneh, munculnya itu cuma di eranya Pak Jokowi aja. Dulu sebelumnya belum ada ya? Era SBY nggak ada, era Mega nggak ada. Ya kan? Ini kan aneh. Pertanyaan saya, sekarang siapa yang orang-orangnya atau kelompok orang yang memunculkan itu? Yang pasti ini adalah kadrun. Kadrun. Kisana Cokro TV yang biasanya suka ngikutin perkembangan isu di media sosial, kali ini saya pengen wawancara sama tokoh yang lagi heboh dibicarakan di media sosial ini. Wawancaranya, ngobrol-ngobrolnya dengan beberapa orang, ini statementnya bikin gempar dunia persilatan. Tokoh ini, kalau saya panggilnya Kang Mas Arief Puyono. Kakangnya aku orang Banyumas. Oh, kakak Arief Puyono. Itu saya baca di Twitternya itu kalau manggil Pak Jokowi juga Kang Mas Jokowi gitu, Pak Arief. Kang Mas. Iya. Sebuah keakraban. Nah, Akang Arief Puyono ini sekarang posisinya sebagai wakil ketua umum di Partai Gerindra. Dan juga ketua umum Serikat Pekerja BUMN. Dan ketua umum Serikat Pekerja BUMN. Tetapi ini belakangan ini bikin heboh karena beliau menyatakan bahwa yang mengangkat isu PKI ini adalah kadrun. Begitu, Kang Mas. Gimana tuh ceritanya itu? Jadi begini, waktu itu kan saya diwawancara sama sahabat saya. Tanya tentang isu-isu bangkitnya PKI, ya kan? Tentu kan saya orang waras, bukan orang gila, gitu kan? Saya melihat fakta, ya kan? Artinya belum ada partai PKI, belum ada orang yang menganut ideologi PKI itu ditangkap sama aparat hukum. Nah, kalau udah begini kan artinya hoax, fitnah. Ya kalau yang tukang fitnah, tukang hoax itu, ya namanya kadrun, Mas. Oh gitu. Jadi kategori Anda, kadrun itu adalah orang yang suka melempar fitnah dan hoax. Iya, suka melempar fitnah dan hoax yang tujuannya mau buat kacau di negeri ini. Nah, saya di situ tidak mengaku saya itu orang Gerindra. Saya itu ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Yang sangat memperhatikan isu-isu yang selalu dibuat hoax oleh kadrun, yaitu salah satunya isu bangkitnya PKI, ya kan, yang dibuat oleh kadrun. Jelas-jelas kok bahwa isu bangkitnya PKI itu dibuat oleh kadrun, tujuannya untuk apa? Mendelegitimasi dan memakzulkan Kang Mas Jokowi. Lah, kalau mendelegitimasi dan memakzulkan Kang Mas Jokowi, ya berhadapan dengan kami, kaum buruh. Itu kan orang-orang Gerindra yang GR aja, Mas. Dibilang aku pakai nama Gerindra, Mas. Jadi statement Anda itu tidak mengatasnamakan Gerindra, tapi pribadi atau sebagai ketua Serikat Pekerja Buruh BUMN? Begini, acara itu diadakan di kantor federasi. Di belakangnya bendera federasi. Loh, sedangkan Serikat Pekerja BUMN itu lebih dulu daripada Partai Gerindra, Mas, berdirinya, Mas. Gitu loh. Ya kan? Artinya kan lebih eksis saya dulu sebagai ketua umum Gerindra dibanding Prabowo sebagai ketua umum. Saya eksis dulu sebagai ketua umum federasi dibanding Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Kan duluan saya jadi ketua umum federasi dibanding Partai Gerindra lahir. Oh gitu. Iya kan? Iya. Cuman banyak kadrun-kadrun, Mas, ya kan, menganggap itu saya mengatasnamakan Gerindra. Lah, terus kader-kader Gerindra yang lain GR. Kok Anda nyebut kadrun, tapi kok kader Gerindra yang marah? Kenapa, Kang Mas? Ya mungkin mereka termasuk bagian dari kadrun, Mas. Gitu.
Pemikirannya kadrun. Oh gitu. Kalau Mas Eko selalu lihat kan dalam hal-hal kontes politik, saya selalu tidak pernah bikin hoax, saya selalu tidak memfitnah. Kalau yang bagus Pak Jokowi ya saya katakan bagus. Kalau Pak Jokowi kurang bagus ya saya protes. Kan seperti itu, kan saya waras Mas. Saya bukan kadrun yang tukang hoax atau fitnah. Nah mungkin mereka-mereka itu udah kena virus kadrun Mas, bukan virus corona. Oh ini jauh lebih bahaya ya? Bahayaan kadrun Mas daripada corona. Kadrun bisa merusak negara Mas. Oh gitu? Iya, gitu loh. Kalau corona ada obatnya Mas, nanti ketemu. Kalau kadrun? Corona nanti ketemu vaksinnya. Nah kalau kadrun nggak ada obatnya Mas, kena virus kadrun itu Mas. Oh gitu, pasti ngerusak tuh ya? Pasti itu otaknya otak udah utang fitnah, otak hoax gitu. Nah mungkin kader-kader Gerindra itu yang menginginkan saya dibawa ke MK itu otaknya nggak beda jauh sama kadrun, Mas. Oh gitu. Apalagi yang mau ngomong anak boncel itu mau mecat saya, Mas, itu penindas PSK, Mas. Penindas PSK. Tapi kan bedanya waktu ada kasus penggerebekan PSK itu, beliau kan bersedia dipanggil sama Dewan Kehormatan Partai. Loh, kalau itu kan memang menghina partai, Mas. PSK itu kan banyak yang memilih Gerindra loh, jangan salah loh. Gitu. Jangan salah loh, kaum kecil itu banyak memilih Gerindra loh. Ya kan? Dan kalau dia mah pantas dipanggil, seharusnya dipecat gitu loh. Dan kalau saya, Mas, saya ini kan orang kecil, saya buruh, saya bicara tentang buruh. Buruh yang ingin mempertahankan Pak Jokowi dari serangan-serangan pemakzulan oleh kadrun. Oh gitu. Kalau menurut Anda, kenapa kok kalau seandainya kadrun itu Anda bilang bahwa orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, kemudian sekarang statement Anda bahwa isu PKI ini buatan kadrun, kok kenapa mereka marah gitu loh? Ini kan aneh, negara kita ini lagi sedang menghadapi masalah virus COVID yang berdampak pada perekonomian dan sosial. Kang Mas Jokowi itu lagi kerja keras banget. Tahu-tahu isu muncul bangkit PKI gitu loh. Ini tujuannya apa? Ngaco, biar rakyat terprovokasi. Rakyat sudah terpengaruh oleh dampak daripada COVID secara ekonomi. Banyak yang di PHK karena adanya PSBB, dipanas-panasin PKI bangkit. Tujuannya jelas. Terus ada lagi yang mengatakan lagi Jokowi pantas dimakzulkan. Nah, itu juga orang-orang gagal paham gitu loh. Gitu. Kan? Ada lagi yang ngotot pengen lockdown yang lama-lama. Terus muncul lagi isu yang namanya bangkitnya PKI, ya itu kadrun, Mas. Itu semua kerjaan kadrun. Kadrun, yang di sana juga kadrun yang nyuruh-nyuruh lockdown itu, Mas. Oh gitu. Kadrun itu biar sekarang kacau, biar supply chain barang peredaran barang itu sulit, buruh banyak di PHK, rakyat kehilangan makanan, ngamuk. Dan ngamuk lagi, wah ini pasti PKI bangkit lah. Itu kadrun. Dengan rencana Anda dipanggil, diprotes, minta dipecat, berarti kayaknya ada orang Gerindra yang ketularan kadrun ya? Menurut pasti Mas, pasti kadrunnya kebakaran jenggot Mas di dalam. Oh gitu. Sarangnya saya ocak-acak gitu loh Mas, kadrunnya Mas. Kan saya nggak datang ke MK, orang saya orang waras. Gitu. Kalau saya datang ke sidang mahkamah partai itu kan saya orang gila, Mas. Oh gitu. Lah ya iya. Nah, wong saya ngomong nggak pakai Gerindra, Mas Rudi Kamri waktu itu wawancaranya menanyakan, Mas Arief itu membela Pak Jokowi dan mengatakan semua ini apakah karena Mas Arief orang Gerindra dan wakil ketua umum Gerindra? Jelas kok saya di videonya ngomong. Gak ada urusan dengan Gerindra. Gak ada urusan dengan Gerindra. Saya berbicara sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang berdirinya lebih dulu dari Gerindra. Kak Arief, kan sebagai di partai Anda sebagai wakil ketua umum ya, posisinya kan? Iya. Wakil ketua umum. Terus kan
kebanyakan orang di politik itu kan tujuannya untuk katakanlah jadi anggota DPR. Sementara saya tahu Kang Arif kemarin nggak ikutan caleg. Sebetulnya tujuan berpartai Mau, buat Mas. Saya nggak mau, Mas. Masuk anggota DPR, Mas. iya tujuan Nggak ada gunanya, Mas. Kenapa? Nggak bisa belain rakyat, nggak bisa belain buruh. nggak ada gunanya. Lah, iya sekarang Oh, yang gitu. paling jelas kan begini loh. Masih seneng miara pemikiran kadrun, itu anti Pak Jokowi di Gerindra. Nah, Nah, kan? Kalau yang sesuai dengan pemikiran saya, itu pendukung Pak Jokowi, kayak Pak Prabowo. Gitu loh. Pak Prabowo kan pendukung Pak Jokowi sekarang kan, jelas. Gitu loh. iya. Iya. Pasti mereka Jadi, itu kadrun-kadrun, memang saya yakin Mas, ya kan, bahwa mereka itu hanya penebar fitnah dan hoax. Buktinya nggak ada, sampai hari ini nggak ada orang PKI, nggak ada organisasi PKI. Lah kalau itu kan artinya fitnah, hoax. Kan jelas. Apalagi kader-kader Gerindra yang orang-orang yang mau demo itu ya itu kan bisa aja Mas, gampang Mas, sebentar lagi bikin katanya bendera PKI, bikin bendera PKI, bikin kaos PKI, terus dibakarin sendiri, kan gampang Mas. Ini loh, kita tuh bicara pakai nalar, pakai otak waras, gitu. Ada sesuatu tuh ada pembuktian. Apalagi itu kawan saya si Habibur Rahman orang hukum. Saya bicara harus ngerti, orang hukum tuh bicara fakta, bukan bicara hoax, bukan bicara fitnah, gitu loh. Bicara kalau ada bangkitnya PKI, mana secara hukum ada nggak yang dihukum, ada nggak yang ditangkap polisi, kan nggak ada. Gila aja medsosnya kadrun kita percaya PKI bangkit. Ngeri loh Mas. Iya, kan? Tapi selain dari Gerindra kan kayak FPI, MUI itu juga ngomong yang sama Kang Arif tentang PKI bangkit itu. FPI, MUI ya mereka terserah ya. Saya nggak pernah mengatakan mereka kadrun. Kadrun itu saya katakan bahwa orang yang tukang fitnah dan tukang hoax. Istilah kadrun kan berkembang terus Mas. Kalau dulu PKI mengatakan kadrun itu secara negatif, ya kan? Kalau saya menyimpulkan kadrun itu adalah tukang fitnah dan tukang hoak, bicara tanpa bukti, ngaco. Itu loh. Beda Mas. Kalau masalah FPI MUI ya mereka sendiri. Saya nggak pernah ngatain mereka kadrun. Ya kan? Iya. Tapi kan mereka bicara soal mereka bicara soal kebangkitan PKI juga. Apalagi ya, mereka bicara soal kebangkitan PKI ya terserah. Tapi saya tetap mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI itu adalah fitnah dan hoax. Itu seperti pemikiran kadrun. Menurut pandangan saya, kadrun itu orang yang tukang fitnah, tukang hoax, tukang mengadu domba. Gitu. Nah, kan beda pemikirannya. Apa ketuanya PKI dulu mengatakan kadrun kepada umat Islam, beda. Gitu loh. Beda. Gitu loh. Kalau saya mengatakan kadrun itu adalah orang yang tukang fitnah, tukang hoax, tukang bikin ngaco negara, Mas. Gitu loh. Kang Arif, Kang Arif ini kan jabatannya wakil ketua. Tujuan berpolitik itu apa, Kang Arif? Tujuan saya satu aja kok berpolitik. Yang tadi itu aja, mendedikasikan diri saya kepada Yang Maha Kuasa dan menginginkan kaum kelas buruh itu naik pangkat kesejahteraannya, kaum petani naik pangkat, kaum nelayan naik pangkat. Itu aja. Nggak ada saya pengen jadi apa-apa, jadi menteri, apalagi jadi presiden. Kalau ada bisa apa-apa. Iya. Gitu kalau ada tawaran jadi menteri, tawaran jadi menteri, cocoknya menteri apa, Kang? Kang Arif ini cocoknya menteri apa kalau ada tawaran jadi menteri? Begini loh Mas, kalau tawaran itu kan saya harus memandangnya itu sebuah tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa dan kepada rakyat, ya kan. Kalau Kang Mas Jokowi menawarkan saya juga harus berpikir ulang, apakah saya pantas, apakah saya bisa. Jangan jadi menteri karena tunjuk-menunjuk oleh ketua umum partai, tapi nggak bisa apa-apa.
gitu loh. Hah? Bikin malu. Tapi kalau ditawarkan saya juga belum tentu mau menerima, Mas, gitu loh. Oh gitu. Iya, Mas, gitu loh. Jadi menteri kan gak gampang tanggung jawabnya ke rakyat, Mas. Saya mau komentar soal ini berarti udah tetap ngotot nggak akan datang ke Mahkamah Partai ya? Wah, saya Karena kan itu, gak datang, Mas. Tadi kan saya udah tulis Iya. di Twitter saya ngempanin ayam, Mas, di rumah, Mas. Ngempanin piaraan saya tuh ayam-ayam. Sama ngambilin telur-telurnya, membersihin kandang ayam. Sampai jam 1 tadi saya, kan Mas. kalau seandainya karena itu mekanisme partai kemudian dipecat, gimana kan? Ya Bisa coba dari aja, ya biarin aja dipecat. Gak ada urusannya. Yang bisa mecat saya kan Prabowo, Mas. Oh, memang begitu di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Iya, yang bisa mecat saya kan Prabowo. Harus ditandatanganin Prabowo. Oh, dan Anda yakin Pak Prabowo nggak akan mecat? Aduh, Mas, Prabowo itu sangat tahu saya. Dan saya sangat tahu Prabowo. Kan Nah, berkali-kali saya dipanggil di Mahkamah Kehormatan nggak pernah datang. Memang saya bener mau ngapain. Waktu saya ngomong si AHY boncel, saya dipanggil, saya nggak mau datang. Memang boncel kok, baru di politik. Kok salah saya ngomong ngatain begitu? Begitu, nggak pernah datang saya, Mas, ngapain gitu loh. Kalau saya datang tuh orang bodoh, Mas. nah, sekarang Anda juga bilang Andre Rosiadi juga boncel kan? Dalam Twitter. Aduh, Mas, itu anak boncel, Mas, anak baru kemarin sore. Dulu dia itu adalah bekas kader PKS kalau nggak salah. Itu kan bergabung ke Gerindra baru tahun 2019, Mas. Gitu loh. Nah, Ari Poyono itu yang membangun, mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo. Itu membesarkan Partai Gerindra, semua masyarakat Indonesia tahu. Gitu loh. Ari Poyono yang tunggang langgang, Ari Poyono yang ancur-ancuran. Gitu loh. Bersama Prabowo membesarkan Gerindra, Ari Poyono yang diserang-serang gitu kan. Jelas, Mas. Dan anak-anak begitu, anak-anak belaka tutut begitu loh, Mas. Belaka sadut begitu mana ngerti. Kalau ada orang menghina Pak Jokowi itu sebelum-belumnya, nggak boleh sama Pak Prabowo. Dimarahin sama dia. Ya kan, misalnya mengatakan jokodok lah, krempeng lah, apa. Dimarahin sama dia. Nggak boleh seperti itu. Makanya Mas Eko lihat, ada nggak kata-kata saya dari tahun 2014 sampai sekarang yang menghina personilnya, personifikasinya Pak Jokowi? Nggak ada. Saya memanggilnya Kang Mas, gitu. Panggilan yang saya hormati karena dia lebih tua dari saya. Dia presiden. Sama. Pak Prabowo juga begitu menghormati Pak Jokowi. Nggak boleh kadernya tuh ngata-ngatain misalnya krempeng lah, apalah, nggak boleh sama dia. Kan banyak yang istilahnya nyerang bodinya Pak Jokowi lah, ini nggak boleh. Bukan begitu Pak Prabowo dalam berpolitik. Nah, saya ini sebagai murid Prabowo dan antek-anteknya Prabowo, maka mengikuti jalan dia selalu. Berbicara fakta. Mencari kebenaran dengan fakta. Gitu loh, bukan dengan fitnah dan hoax, gitu loh, Mas. Ya, kan mungkin gini, Kang. Salah satu survei SMRC kalau nggak salah percaya ada kebangkitan PKI. Mungkin pengurus Gerindra marah, kan 20% pemilihnya percaya. Menurut Anda Itu gimana? kan yang memilih percaya itu karena terpaan daripada media sosial. Kampanye hitamnya para kadrun, Mas. Saya udah nanya sama teman-teman saya buruh itu, semua seluruh Indonesia, kamu percaya nggak PKI bangkit? Enggak, Mas Arif. Gitu. Nggak ada PKI. Gitu, Mas. Buruh itu kan berpikirnya pinter-pinter, Mas, otaknya, Mas. Oh, gitu. Iya, gitu loh. Bukan tukang fitnah, bukan tukang hoax, gitu kan. Jadi 20% pemilih Gerindra yang Ya itu kadrun, Mas. Artinya 20% pemilih Gerindra itu kadrun. Ya mungkin aja pemikirannya kadrun. Bagian kadrun juga. Ya kan kalau mereka percaya PKI bangkit, mana PKI bangkit? Gak ada, Mas, kadrun mereka semua.
Gitu. Kalau yang percaya PKI bangkit tanpa bukti itu kadrun. Gitu loh. Ada dari zaman Ricky Prik PKI bangkit mana ya PKI? PKI itu binatang apa ya nggak ada mas sampai hari ini saya melihatnya. Gitu loh. Oh gitu. Kalau Tapi orang nyetak kaos PKI terus bikin PKI dibakar-bakar banyak mas. Gitu. Nah itu bikin kaos sendiri maksudnya? Ya mungkin aja mas itu bikin cetak sendiri orang bagus-bagus mas kalau kaos saya tuh lihat aja di film. Ya kan? Mana buktiin tempatnya PKI? Nggak ada. Gitu loh. Jadi jangan bicara ngaco gitu loh. Bicara fakta gitu loh. Ini Pak Mas lagi kerja keras, betulin Indonesia ekonomi jangan ngacoin gitu loh. Ya nggak ada yang ditangkap sama polisi. Ya kan? Kalau para yang ngomong, wah itu si Arief pasti dipecat. Ya pecat aja. Memang lu apaan? Lu bukan orang Gerindra kok mecat gua. Ya kan? Dan oleh si Andre itu yang paling pantas gua pecat nanti. Karena dia menindas PSK. Kenapa? Menindas PSK, menjebak PSK, bukannya mengangkat nasib PSK untuk tidak menjadi PSK, malah dijebak jadi PSK. Orang Sukabumi itu kesian tuh. Ya kan? Nah itu yang pantas dipecat gitu loh. Menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang diberikan amanah sama masyarakat itu bukan malah menjebak, tapi bagaimana merubah hidup mereka menjadi lebih benar. PSK adalah pekerjaan yang tidak baik. Bagaimana anggota DPR RI itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan ke pemerintah agar PSK itu bisa dapat pekerjaan yang bukan jadi PSK. Nah itu baru benar. Lah ini malah dijebak. Gitu kan? Biadab itu namanya. Kang, iya. Selain Andre, kalau penilaian Anda terhadap statement-statement Pak Fadlizon yang juga satu partai sama Anda, apa penilaian Anda tentang Fadlizon? Fadlizon kawan saya ya, mungkin Fadlizon berbicara seperti itu ada latar belakangnya. Ya. Fadlizon itu kan sangat dekat dengan garis-garis gerakan-gerakan Islam ya. Dia juga menyuarakan Islam ya kan? Menurut cara pandang dia. Ya, saya pikir ya memang Pak Fadli itu ya artinya ada latar belakangnya mas. Artinya Anda setuju dengan cara Fadli mengkritik Jokowi belakangan selama ini? Nggak setuju. Kalau mengkritik Pak Jokowi itu harus pakai fakta. Nggak boleh misalnya dulu pakai lagu potong bebek angsa, jangan. Justru akhirnya membuat masyarakat nggak simpatik, gitu loh. Fadli membela umat Islam, Fadli itu. Dan Fadli bukan kadrun, gitu loh. Oh, bukan. Bukan Fadli itu. Tapi jadi di Gerindra sikap dia dari dulu memang seperti itu, Fadli. Oh gitu ya. Mengkritik orang gitu loh. Oke. Jadi di Gerindra yang terpapar kadrun siapa aja, Kang? Banyak lah Mas, mungkin Mas. Ya itu yang pada nggak sepemikiran sama saya, mungkin pada kadrun aja kan. Gitu kan. Gitu. Ya kan, kalau yang sepemikiran sama saya ya bukan kadrun gitu loh. Yang tidak pernah memfitnah dan membuat hoax itu nggak kadrun. Gitu loh Mas. Gitu ya. Makasih Kang Arief sudah memberikan waktunya buat ngobrol kita kali ini. Kita cuma menyajikan pemikiran kepada Anda semua. Kita menyajikan informasi, menyajikan opini, tentu saja kesimpulannya ya terserah Anda semua yang akan menyimpulkan sendiri obrolan tadi. Saya nggak menyimpulkan karena itu membatasi Anda untuk berimajinasi soal Arief Puyono. Terima kasih. Selamat sore, siang, malam, pagi. Saya nggak tahu kapan Anda nonton ini. Thank you.